notabene dia punya permusuhan sama Khuza'ah, menyerang Khuza'ah. Dan mereka telah membunuh beberapa orang dari kaum Khuza'ah. Yang mana Khuza'ah ini dalam perlindungan ataupun masuk dalam kelompok baginda Nabi SAW. Ketika mereka sadar, mengetahui ataupun pemimpin-pemimpin Quraisy ini sadar mengetahui tentang perkara ini istilahnya kecolongan, maka mereka takut bahwa ini dianggap telah memecahkan ataupun melanggar perjanjian perdamaian, melanggar perjanjian dan perdamaian. Dan itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menentukan kecerobohan kaum kafir Quraisy sehingga mereka tanpa sengaja ataupun kecolongan tadi, di mana mereka lah yang telah melanggar perjanjian perdamaian, bukan dari pihak baginda Nabi yang melanggar, tapi pihak Quraisy. Jadi Allah SWT, bagaimana bentuk pertolongan Allah SWT kepada baginda Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum dalam politik ketika apa? Ketika ada ketaatan kepada Allah, ketika ada ketaatan para sahabat kepada baginda Nabi SAW. Akhirnya orang-orang Quraisy mengirim Abu Sufyan sebagai delegasi ke Madinah untuk menyampaikan maksud mereka bahwa kami tidak sengaja, kami kecolongan, tolong perbaharui perjanjian perdamaian. Mereka mengutus Abu Sufyan, pergilah kepada Muhammad di Madinah, maka perbaharuilah perjanjian perdamaian dan aslih bainan nas, ya, timbulkanlah perdamaian di antara manusia. Abu Sufyan pun berangkat sampai ke Madinah, maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, Abu Sufyan telah datang kepada kalian dan dia akan pulang dalam keadaan tangan kosong tanpa menyelesaikan hajatnya. Dia tidak akan punya hajat apapun ketika pulang. Abu Sufyan mendatangi Abu Bakar, maka ia berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, perbaharuilah, tolong bantu untuk perbaharuan perdamaian antara kita dan antara dua kelompok manusia, kita semua. Maka Abu Bakar berkata, keputusannya bukan di tanganku, keputusannya adalah di tangan Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula ketika Abu Sufyan datang ke Abu Umar bin Khattab, ia berkata seperti yang dia katakan kepada Abu Bakar, dan Umar radhiyallahu anhu pun menjawab, apakah kalian sudah melanggar perjanjian perdamaian? Sepertinya seperti itulah yang terjadi. Maka sudah sewajarnya apa yang sudah ada, walaupun dia baru, Allah SWT mampu menjadikannya rusuh. Dan apa yang kuat, Allah SWT sangat mampu untuk menghancurkan. Jadi walaupun baru perjanjian ini nggak mesti lama, tapi Allah SWT mampu dengan seketika yang baru pun Allah rusuhkan. Dan apa yang kuat, sekuat apapun perjanjian dan nampaknya kuat, Allah SWT akan tetap mampu menghancurkannya, memutuskannya, mengacaukannya. Jadi kemudian Abu Sufyan yang ketika itu masih atau lain dari saudara setelah masuk Islam, Abu Sufyan berkata, ma ra'aitu kal yaumi, aku tidak pernah menyaksikan suatu tidak acuhan daripada dalam kekeluargaan, dalam muasyarah ataupun hubungan antara manusia seperti hari ini. Betul-betul kita sebagai manusia yang saling bermasyarakat, seharusnya di pandangannya saling toleran. Hari ini
sepertinya tidak ada yang acuh terhadap perkara perkara besar itu. Dua negara yang bermusuhan, dua kota yang dalam keadaan damai tiba-tiba hancur perjanjian perdamaian di antara kedua kotanya Makkah Madinah. Maka Abu Sufyan berkata seperti itu. Mau itu yang kemudian dia berkata, datang kepada Fatimah radhiyallahu. Dia berkata, wahai Fatimah, apakah engkau bisa membujuk kaum wanita di kaummu untuk membujuk, menggiring suasana ini menjadi lebih baik sehingga perdamaian bisa diperbaharui. Maka Fatimah radhiyallahu juga menjawab seperti yang dijawab oleh Abu Bakar. Keputusannya bukanlah kepadaku, keputusannya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian datang pula Abu Sufyan kepada Sayyidina Ali. Maka Abu Sufyan berkata sama. Maka dijawab oleh Sayyidina Ali radhiyallahu. Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih tersesat daripada, padahal ia adalah pemimpin kaumnya seperti engkau. Aku nggak pernah melihat ada seorang yang lebih tersesat daripada hari ini. Seorang pemimpin kaum. Engkau adalah pemimpin kaummu. Maka perbaharui perjanjian perdamaian. Maka Sayyidina Ali memukulkan tangannya kepada satu kepada yang lainnya. Maka dan kemudian dia berkata, aku sudah menjadikan orang-orang pelindung satu sama lain. Sumada bahasa pada ala ahli Makkah. Abu Sufyan kembali ke Mekah mengabarkan mereka tentang apa yang ia lakukan keliling. Kemudian jawabannya semuanya sama. Semuanya tidak memberi keputusan. Apa yang sudah terjadi, perdamaian tidak bisa diperbaiki lagi. Artinya disinilah memang Allah tentukan kesempatan bagi Nabi, peluang bagi Nabi SAW untuk menyerang Mekah. Karena ketika itu posisinya dalam perdamaian itu mereka sudah damai, Madinah bangkit, kekuatannya bangkit. Nah, ketika mereka sudah kuat, Mekah sudah melemah, taunya Mekah melakukan kecerobohan dengan yang tadi, dan mereka telah kecolongan menghancurkan perjanjian perdamaian, sehingga Nabi SAW berhak sekarang karena sudah nggak ada perjanjian perdamaian lagi. Di situlah terjadi Fathu Makkah. Di sinilah terjadi Fathu Makkah, di mana Makkah ditaklukkan. Maka ketika Abu Sufyan datang, mereka mengatakan mereka kecewa dengan Abu Sufyan. Kami tidak pernah melihat sepanjang hidup kami seorang utusan yang tidak membuahkan hasil sama sekali. Sudah dikirim jauh-jauh, tapi tidak memberikan kabar apapun. Wahai Abu Sufyan, engkau tidak memberikan kepada kami kabar bahwa akan ada peperangan sehingga kami akan berhati-hati, berwaspada. Tidak pula engkau membawa kabar perdamaian sehingga kami merasa aman. Nah, jadi masih blank, masih kosong. Jawaban tidak ada, tak kelihatan apa yang akan dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Jadi itulah kepintaran baginda Nabi SAW. Kalau Nabi SAW masih tahu, awas kalian sudah menghancurkan perjanjian perdamaian, kami akan datang segera. Pasti orang Mekah sudah siap-siap. Tapi baginda Nabi SAW juga bikin semuanya udah diam aja dulu. Allah SWT belum turunkan perintah. Jadi Fathu Makkah juga perintah dari Allah. Walaupun sudah dijanjikan oleh Allah SWT Makkah akan ditaklukkan, tapi Nabi SAW juga bikin para sahabat mengatakan secara umum saja bahwa keputusan adalah di tangan Allah. Kami menunggu keputusan Allah dan Rasulnya. Mereka juga semua seperti itu, menunggu keputusan Allah dan Rasulnya, dan Rasulullah menunggu keputusan Allah SWT. Sehingga dengan itu orang Mekah bingung. Dan tiba-tiba akhirnya Nabi SAW dengan rombongannya
sudah di depan mata orang-orang Mekah, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, dan akhirnya Mekah pun ditaklukkan. Demikianlah bagaimana ketaatan para sahabat Anhum membawa mereka kepada kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. اللهم اجعل قرانا في المدينة المنورة في أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل مساجدنا Amin ya مسجد Allah. النبي صلى الله عليه وسلم. Amin ya Allah. اللهم اجعل نساءنا في نساء الصحابة واجعل صبياننا في صبيان الصحابة. اللهم اجعلنا حفظة القرآن والعلماء المهديين والمهتدين داعين إليك